Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk terus menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan umat beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya mahasiswa baru Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, dengan nomor pokok mahasiswaku 252151111055. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, kemudian menjelaskan asbabun nuzulnya, keutamanya, serta menyampaikan tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini. Video pembelajaran ini dibuat dengan beberapa tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran melalui pembacaan ayat-ayatnya. Yang kedua, memberikan pemahaman konteks turunnya ayat. Yang ketiga, menunjukkan keutamaan surat Al-Kahfi, khususnya 10 ayat pertamanya, sebagai pelindung dari fitnah dan sumber cahaya dalam kehidupan. Yang keempat, mengaitkan pesan surat Al-Kahfi dengan kehidupan seorang mahasiswa, khususnya dalam menjaga iman, integritas, dan istiqomah di lingkungan baru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba iza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Dalam riwayat disebutkan bahwa kaum Quraisy memerintahkan dua orang. Mereka adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth dan An-Nadr bin Al-Harits untuk menyelidiki tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau, apa yang dikatakan, dan lain-lain. Nah, orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang yang berilmu,
tahu tentang isi kitab terdahulu dan tanda lahirnya seorang nabi. Dikisahkan berangkatlah mereka ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Dan ternyata benar pendeta Yahudi mengabarkan berita seperti yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tak mampu menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi." Kemudian pendeta Yahudi melanjutkan kisahnya. Tanyakanlah kepada dirinya tentang pemuda zaman dulu dan apa yang terjadi pada mereka, karena sungguh cerita pemuda ini sangat menarik. Lalu tanyakan pula kepadanya tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghribi, apa pula yang terjadi kepada mereka. Tanyakan pula kepada dia apa itu ruh. Kemudian 2 orang utusan itu pun pulang dan berkata bahwa mereka membawa pulang informasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah ia seorang nabi atau bukan. Setelah tiba di hadapan Rasulullah, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan sebagaimana yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Setelah tiba di hadapan Rasulullah, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan sebagaimana yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Menanggapi pertanyaan itu, maka Rasulullah menjawab, "Besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah." Kemudian mereka pun pulang dan Rasulullah menunggu wahyu dari malaikat Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun wahyu yang ditunggu tak kunjung datang bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu tak kunjung datang sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Namun pada malam berikutnya, malaikat Jibril turun membawa wahyu, yaitu surat Al-Kahfi ayat 6, yang di dalamnya menegur kemurungan Rasulullah dan menerangkan tentang kisah pemuda Al-Kahfi. Jadi, inilah sebab diturunkannya surat Al-Kahfi yang di dalamnya syarat hikmah dan pelajaran yang berharga. Surat Al-Kahfi merupakan surat ke-18 dalam Al-Quran yang tentunya mengandung banyak pelajaran penting dan memiliki keutamaan yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Beberapa keutamaan surat Al-Kahfi: yang pertama, dosa di antara 2 Jumat diampuni. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya baginya dari Jumat itu hingga ke Jumat berikutnya." Yang kedua, terhindar dari fitnah Dajjal. Surat Al-Kahfi dikenal sebagai salah satu surat yang dapat melindungi kita dari fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terpelihara dari kejahatan Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, dipancarkan cahaya saat hari kiamat. Surat Al-Kahfi juga memberikan keutamaan berupa pancaran cahaya pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya dari dirinya hingga ke Baitul Atiq." Hadis riwayat Ad-Darimi. Cahaya ini akan menjadi petunjuk dan perlindungan bagi mereka yang rajin membaca surat Al-Kahfi. Yang keempat, diberikan petunjuk dan bimbingan oleh Allah SWT. Salah satu keutamaan lain dari membaca surat Al-Kahfi adalah mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT. Jika kita merasa sedang bingung dalam mengambil keputusan, kita bisa membaca surat Al-Kahfi dan tentunya dapat membantu untuk membuka hati dan pikiran untuk memilih yang terbaik. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk membaca surat Al-Kahfi? Waktu terbaik untuk membaca surat Al-Kahfi ada 2 waktu yang sangat dianjurkan. Yang pertama, malam Jumat dan hari Jumat. Anjuran ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau kita lihat, kisah Asbabul Kahfi ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Kita itu merupakan sekelompok
muda-mudi yang berani memilih jalan berbeda demi mempertahankan iman. Seringkali kita dapat pilihan, kita itu harus ikut arus atau tetap berpegang pada prinsip yang benar. Sebagai mahasiswa, tentunya kita berharap punya jalan belajar yang terang, hati yang terang, pikiran yang jernih ketika menghadapi tugas maupun ujian. Tentunya, masuk dunia kampus berarti kita bertemu banyak hal baru, lingkungan, teman, bahkan gaya hidup yang beragam. Surat Al-Kahfi mengingatkan kita jangan sampai kita kehilangan arah. Justru disinilah kita perlu kokoh menjaga ibadah, menjaga integritas, dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan sehari-hari. Semoga kita semua tergolong hamba Allah yang senantiasa mendapatkan cahaya dan perlindungan Allah melalui Al-Quran. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.